Hello guys, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di video kali ini aku akan sharing tentang bagaimana cara menjadi guru les privat yang menyenangkan dan membuat si murid tidak cepat bosan. Simak baik-baik ya. Jadi yang pertama yaitu buatlah si murid tersebut nyaman terhadap kita saat pertemuan pertama. Jadi ketika pertemuan pertama itu kita jangan langsung menanyakan pelajaran apa yang si adik tersebut ingin belajar. Ya kita buat enjoy dulu pokoknya, make enjoy dulu bersama adik tersebut. Contohnya kalau pengalaman aku ya itu aku tanya dulu nih tentang hobinya apa, makanan favoritnya apa, hewan kesukaannya apa gitu. Ya yang intinya itu tentang kebahagiaan kecil itu apa aja seperti itu. Nah kalau udah sama-sama enjoy kan enak tuh ya, si adik ngerasa ke kita itu udah kayak kakak sekaligus guru mereka gitu. Jadi gimana caranya nih kita ngajar les privat bukan mengguru mereka, akan tetapi menganggap bahwa kita itu adalah teman belajarnya, bukan hanya sebatas guru saja. Oh iya, jangan lupa juga perhatikan pakaian yang kita gunakan saat pertama kali datang ke tempat ngajar. Usahakan pakaian yang kita gunakan itu rapi, wangi, sopan. Karena ketika dari anggota keluarganya melihat itu bisa memberikan kesan, wow, gurunya cantik, gurunya rapi, gurunya wangi, dan gurunya juga sopan seperti itu. Yang kedua yaitu kenali orang tuanya atau anggota keluarganya. Ngajar privat pun harus dekat dengan orang tuanya, karena ketika orang tua udah dekat sama kita, orang tua udah enjoy nih sama kita, murid pun sudah enjoy sama kita, jadi ketika kita ngajar privat itu nextnya itu bisa lebih fine. Oh iya, jangan lupa juga nyimpan kontak dari asisten rumah tangganya, karena ketika nanti orang tuanya tidak bisa dihubungi, kita bisa menghubungi asisten rumah tangganya. Yang ketiga, boleh langsung menanyakan pelajaran apa yang akan dileskan, tapi sebelumnya harus ada pemanasan dulu sebelum kita melangkah ke intinya. Misal contoh di awal pertemuan kita mungkin tanya-tanya dulu pelajarannya udah sampai apa gitu. Misal kalau ngaji hafalannya udah sampai apa, misal atak kasur, oh hebat ya, kita murojaah dulu nih sebelum kita mulai atak kasur, kita murojaah dari surat anas terus naik ke atas, setelah itu nanti kita langsung nambah surat hafalan di atak kasur gitu. Dan jangan lupa juga buat kita mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengajar atau mengabdi di masyarakat untuk selalu menjaga kesopanan kita, menjaga alma mater kita dimanapun kita berada, karena terkadang orang tua dari wali murid itu menanyakan, kak di mana sekolahnya, kak kampusnya apa namanya, kak sekarang semester berapa, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga image kita sebaik mungkin. Selanjutnya yang keempat yaitu bikin suasana belajar yang nyaman dan tidak monoton. Maksudnya gimana? Ya, terkadang ya kalau belajar sama anak-anak, ya, apalagi anak kecil, itu mereka lebih suka main ya. Jadi kita jangan terlalu fokus belajar terus kayak gitu. Sisipkanlah atau selingin dengan permainan, game atau nyanyian, karena ketika anak sudah bosan, pasti dia akan bertanya, kak kapan selesainya? Dan dia akan terus melihat jam berapa ini kak, kurang berapa menit lagi, kurang berapa jam lagi, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita buat si anak itu lupa akan waktu. Selanjutnya yang kelima yaitu berikan apresiasi terhadap prestasi murid kita, karena ketika kita memberikan apresiasi atau reward kepada murid kita, pasti anak-anak itu akan bahagia banget, senang banget gitu. Contoh kecil ya, kita mungkin bisa ngasih lah, minimal kita kasih beng-beng ya, coklat-coklat gitu, itu udah sangat bahagia banget buat mereka. Yang keenam yaitu selain menjadi guru les privat yang menyenangkan dan juga enjoy, kita juga harus menjadi guru yang smart atau pintar. Bukan hanya manis, cantik, murah senyum, baik kepada keluarganya tapi nggak ada ilmunya. Maksudnya kayak gini, kalau kita bisa mengajarkan kepada si murid apa yang dibutuhkannya, pasti si murid itu akan merasa senang, begitupun dengan orang tuanya. Oke, yang terakhir yaitu jangan terlalu sering ngasih tugas ke anak-anak kita, ke murid-murid kita, karena di sekolah pun mereka sudah mendapatkan tugas banyak dari gurunya gitu. Ya bolehlah kita kasih tugas, tapi jangan sering-sering gitu, karena ketika anak-anak kita mendapatkan tugas banyak dari kita, di sekolah juga tugas banyak, maka mereka nanti akan menjadi bad mood dan malas ketika belajar. Oke, finish. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan sharing saya di video ini. Bukan berarti saya menggurui teman-teman semua, dan juga bukan menunjukkan bahwa belajar ini adalah guru yang profesional, bukan ya. Saya juga masih belajar, masih butuh bimbingan. Jadi di video ini kita saling sharing. Mungkin juga dari teman-teman ingin menambahkan saran atau kritik, masukan lah, apapun itu silahkan dengan senang hati akan saya terima, dan silahkan tulis di kolom komentar. Karena pada hakikatnya khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.